Alright guys, welcome back di Bitcoin Update. Update kita kali ini akan membahas sedikit dari price action untuk time frame weekly. Kita juga akan sampaikan apa yang menjadi salah satu faktor penggerak market pada pekan ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, langsung kita masuk ke dalam pembahasannya. Starting from economic calendar dulu. Yang perlu di-note pekan ini sebenarnya ada beberapa event-event penting lah ya, kalau kita bisa bilang. Ada rilis data CPI dari zona Eropa, kemudian juga di US sendiri itu akan ada rilis data CPI dan juga PPI ya. Ini adalah dua data penting, jadi CPI dan price PPI itu Producer Price Index. Jadi kita ngelihat dari sisi konsumen dan dari sisi produser gitu loh. Jadi yang perlu di-note adalah kalau kita lihat 3 hari terakhir, 4 hari terakhir, Bitcoin itu kan cenderung positif ya, cenderung positif. Jadi kita udah sempat bahas di beberapa video yang lalu bahwa salah satu faktor pengaruhnya itu ada juga dari CPI, karena diyakini CPI itu kelihatannya akan dirilis negatif. Negatif dalam arti turun angkanya ya, decline gitu loh, turun angkanya. Yang artinya bagus, positif buat si The Fed, karena The Fed meyakini maksudnya kita meyakini The Fed itu kan sudah komit untuk menurunkan inflasi sampai targetnya tuh 2%. Nah, nanti ada pembahasan seputar hal ini juga karena ini berhubungan juga nih dengan kapan Bitcoin akan bisa bull run kembali. Nah, yang perlu di-note adalah CPI itu waktu bulan lalu itu rilisnya kan cenderung turun, dan turunnya tuh lumayan agresif. Alhasil yang terjadi adalah pada 10 Agustus ya, Bitcoin setelah itu naik sekitar 8%-an sampai di high-nya itu di $25.000. Pertanyaannya adalah apakah kali ini kita juga akan bisa turun lebih agresif bahkan dibandingkan dengan forecast-nya. Jadi kayak berdasarkan data bisa aja dia turun jadi 7,9% atau bahkan 8%. Nah, kalau itu yang terjadi berarti nanti ada possibility Bitcoin bisa relief rally lagi. Nanti saya akan lanjut price action-nya ya di time frame weekly karena kelihatan memang ada indikasi lah yang lumayan positif. Nah, yang perlu di-note adalah kenapa pelaku pasar ya meyakini CPI kali ini bisa turun kembali untuk yang laporan bulan Agustus ya. Jadi salah satu yang diperhatikan itu adalah ini formula CPI ya, Consumer Price Index. Ini sekitar 32% itu dari energi ya. Jadi kalau kalian lihat energi commodities-nya itu 44,9% dan 75%-nya itu adalah fuel oil ya, atau bensin atau gasoline all type. Jadi intinya energi commodity ini sudah mewakili gas price itu loh. Gas price itu yang saya maksud adalah harga bensin gitu. Dan sementara ini kita ngelihat US oil ya. Ini kalau kita lihat datanya berdasarkan time frame weekly, US oil itu dalam beberapa pekan terakhir tuh turun sudah cukup lumayan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sisi price action ya, kalau kalian gunakan misalnya deh kayak kita gunakan Fibonacci retracement. Oh, ini turunnya cuma sampai Fibo 61,8%. Kemudian di range price ini juga terdapat semacam support gitu ya. Sebentar saya kuningkan dulu. Nah, kita bisa ngeliat ada support yang berpotensi terbentuk dari resistance sebelumnya. Jadi memang at least kita ngelihat dari patokannya beberapa pekan terakhir itu memang turun gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan turun seterusnya sampai benar-benar bisa nge-support CPI itu untuk kembali ke 2%. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Jadi saya ketemu sebuah artikel yang menurut saya cukup menarik untuk saya bahas gitu ya. A decline in August prices, ini maksudnya CPI will not determine the Fed ya. Maksudnya adalah the Fed mungkin akan tetap agresif. Karena kenapa? Di sini ada yang disampaikan, ini menurut saya cukup menarik ya. Di bulan Juli price report, which is bulan lalu, itu CPI turun dari 9,1 jadi 8,5% ya. Lalu ada beberapa kategori harga ya yang ditunjukkan di sini seperti appliance, home appliance itu kayak kebutuhan rumah ya, price are coming down, terus sporting goods, men's clothing, car rental, dan hotel rate ya, atau harga hotel gitu. Nah, itu katanya turun. Airfares drop because of lower fuel cost ya, and used car price edge down. All of these were enough to bring down non-energy, non-food price increases to a moderate level in July. Jadi pada intinya ya pokoknya ada beberapa faktor kategori lah yang istilahnya mendukung juga, karena memang kalau saya lihat CPI
formula ya. Kalau kalian bisa lihat CPI formula economic, kalian tinggal search aja di Google, nanti dia keluar tuh kan, kayak ada perhitungannya tuh, ada apa-apa aja gitu ya. Terus ada faktor-faktor kategorinya tuh apa-apa aja yang mempengaruhi CPI sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngelihat berdasarkan yang disampaikan, ya memang mungkin betul ya, ada beberapa kategori di luar daripada harga energi yang ikut akhirnya mensupport turunnya CPI pada bulan lalu. Nah, cuma di sini ditekankan inflation itu belum selesai ya, karena harga mungkin akan tetap terus bertambah atau naik ya, terutama untuk food, rental, dan harga mobil baru ya, new vehicles ya. Dari some evidence ya, ada beberapa bukti bahwa harga makanan itu sudah mulai naik ya rata-rata dalam setahun terakhir ya, but continue large wage increases at many businesses are likely to keep upward pressure on most prices for some time to come. Jadi expect price inflation at the end of the year to be around 8% ya. Jadi kita sekarang kan skor September, Oktober, November, Desember ya. Ekspektasinya paling cuma turun sejauh-jauhnya sampai kisaran 8% ya. Turun sedikit dari tertingginya di 9,1% bulan Juni lalu ya, tapi tetap tinggi. Inflasi mungkin akan start turun sampai 3-4% di akhir tahun depan, dengan catatan ekonomi harus melambat ya, seperti yang diharapkan. Makanya kalau misalnya ekonomi tetap dalam keadaan positif, sebetulnya itu gimana ya korelasinya atau implikasinya ya, ibaratnya adalah demand itu tetap akan tinggi, demand itu tetap akan meningkat, sehingga harga yang saat ini terpengaruh oleh chain supply juga itu pasti akan berpengaruh. Istilahnya inflasi tetap bisa naik guys ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada satu artikel lagi yang saya temukan cukup menarik. Jadi di sini dia ngukur ternyata ya, seberapa impact CPI terhadap harga bensin dalam 12 bulan terakhir. Ternyata kalau dilihat dari sisi chartnya, ini yang warna yang agak kecoklatan muda ya, ini adalah harga bensin, sementara yang hitam ini adalah CPI ya. Ternyata gasoline price ketika dia naik lebih awal, ini CPI-nya juga ikut mengikuti naik lah istilahnya. Jadi memang wajar ya, sekali lagi saya sampaikan, karena 32% itu memang dipengaruhi oleh harga bensin gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat tadi US oil dalam beberapa pekan terakhir itu kan cenderung turun, berarti ada ekspektasi CPI kali ini rilis datanya bisa kembali turun. Lalu sekarang pertanyaannya nih, ultimate questionnya adalah apa dampaknya terhadap Bitcoin. Nah, kita bahas sedikit guys ya. Jadi sebenarnya dampaknya itu sudah terasa dari 3-4 hari terakhir ketika Bitcoin tiba-tiba rebound lumayan signifikan. Memang sih salah satu faktor adalah kita ngelihat support sejuta umat yang kita udah bahas dalam video-video yang lalu. Dan kalau misalnya secara closing time frame weekly, well, ini adalah sebuah indikasi yang menurut saya lumayan positif. Kenapa? Karena kita lihat di sini terbentuk yang namanya chart pattern ya, candlestick pattern yang dinamakan dengan istilah Three River Morningstar pattern. So ini adalah pattern reversal sebetulnya. Kalau misalnya terjadi di sebuah downtrend yang lumayan signifikan. Jadi kalau kalian search ya, bullish trend reversal pattern. 3 candle pattern. The first candle is red, the second candle can be any color but it should be a doji or spinning tops. Itu intinya yang mengindikasikan bahwa kondisi market itu indecisive ya. Indecisive atau indecision itu artinya mereka galau, kayak apakah mau menekan harga lebih jauh atau di sini tuh sebenarnya udah ideal untuk beli. Jadi ada pertarungan lah ya antara buyers dan sellers, sehingga candlenya tuh nggak terlalu besar dan range-nya tuh terbatas gitu. Dan candle ketiga itu harus bullish ya, akan lebih efektif kalau didukung dengan volume yang tinggi. Jadi kalau kita perhatikan ini di time frame weekly kebetulan saya nggak munculkan volume ya, tapi kalau kita lihat at least sorry guys ya at least kalau misalnya berdasarkan time frame daily dan di Binance ya, terlepas dari teman-teman bilang iya kok soalnya ada promo, zero fee dan lain sebagainya. Oke, kita ngelihat situasi tersebut, yang terjadi adalah volumenya cenderung meningkat ya, dan terbentuk Three River Morningstar at least di time frame weekly yang pastinya tentu saja didukung oleh volume gitu loh. Jadi kalau misalkan secara secara teori
ini sudah terpenuhi. Tinggal pertanyaannya adalah apakah kita akan terkonfirmasi closingnya pada pekan ini ya. Akan lebih baik kalau misalnya Bitcoin closing pekan ini itu bisa di atas 23.500 dolar karena berarti dia reclaim weekly moving average 200 dan ini harusnya akan menjadi lumayan bagus lah probabilitasnya. Kenapa? Karena faktor yang mempengaruhi sekali lagi adalah CPI ya. Jadi kita lihat CPI pada rilis bulan lalu itu sekitar 10 Agustus terlihat ya lumayan memberikan dorongan lah untuk Bitcoin istilahnya naik gitu. Walaupun nggak terlalu signifikan, tapi at least dari tanggal 10 ini ya, ini 10 open candle sampai sekitaran 15 Agustus itu kita naik sekitar 9%. Jadi puncaknya itu ada di kisaran 25.000 dolar. Nah, sekarang untuk time frame daily kita bakal bahas guys ya. Jadi untuk weekly kesimpulannya adalah terdapat sebuah bullish reversal candlestick pattern. Tinggal pertanyaannya adalah bisa dikonfirmasi dengan close candle berwarna hijau atau tidak untuk pekan ini. Karena memang nih kalian bisa lihat sendiri ya, sebetulnya kita masih butuh yang namanya confirmation candle ya di next week-nya. Alright, so itu yang perlu di note sama teman-teman saat ini gitu loh. Dan saya juga personally gitu. Kalau misalnya saya sih sebenarnya expecting, harapan saya adalah kita bisa ngelihat koreksi dulu sebelum CPI. Jadi kalau misalnya CPI-nya betul-betul ya sesuai dengan ekspektasi kita, maka yang terjadi kemudian adalah potensi Bitcoin bisa naik gitu loh. Mungkin untuk ngetes terhadap trendline yang sudah ada sejak kisaran ya November 2021 terakhir ya. Ini ada 1-2 kali sentuhan dan saat ini di kisaran range price ini gitu. Oke, guys, jadi ini adalah satu yang kita perlu perhatikan untuk posisi market saat ini. Kalau misalkan dia naik, mungkin akan terbatas sampai di trend line terlebih dahulu ya. Dan kalau misalnya good news ya, let's say kita lately ini kan pasti ngedapetin banyak sekali sentimen-sentimen positif. Kayak MicroStrategy katanya mau start belanja Bitcoin. Maka kalau misalkan memang ini adalah awal atau bisa dibilang starter awal ya untuk Bitcoin itu start mulai bangkit dari sisi harga dan benar-benar menemukan bottomnya kayak yang kita bahas di video pada mana tuh teman-teman. Nah ini ya emergency ya, Bitcoin berpotensi bottoming di bulan September. Well, plus ada yang namanya midterm election dan lain sebagainya. Banyak banget faktor sentimen yang positif yang bisa ngangkat harga Bitcoin naik ke arah yang lebih tinggi gitu. Cuman untuk saat ini saya sih prefer ada koreksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena satu faktor yang saya perhatikan juga adalah kalau kita lihat dari time frame daily-nya hourly-nya ya. Ini kita tuh lagi testing trend line yang lumayan major ya tuh 1 2 3, kemudian sekarang itu secara close candle time frame 4 jam menunjukkan bahwa Bitcoin belum mampu untuk reclaim area resistance di atasnya. Jadi, tetap buat saya yang saya concern, yang saya perhatikan adalah major resistance di kisaran 21.000 sampai di kisaran 21.700 ya, 21.700 ya, 21.900 sama 21.700 dolar. Plus kenaikannya saat ini terbatas, sangat terbatas. Bahkan kalau kalian gunakan apa istilahnya RSI, ini kita udah berada di area overbought-nya berhari-hari terakhir ya, dan kenaikannya itu cenderung terbatas membentuk semacam rising channel. Biasanya kalau kayak gini possibility berikutnya adalah kita bisa ngelihat dia cenderung terdecline terlebih dahulu. Belum lagi buntut candle yang begitu panjang pada time frame 4 jam tadi. Jadi ini bisa menjadi, kita bisa bilang indikasi awal lah, market mungkin bisa reverse dulu, at least dia pullback untuk ngetes ke range price tertentu. Dan dengan kondisi ini pun saya memutuskan untuk exit sebagian porsi dari posisi long yang saya pegang saat ini. Jadi kalau misalkan nanti dia turun, well yang kena stop loss itu paling cuma sebagian kecil aja porsinya. Dan ekspektasi saya adalah you give me the pullback, you test this resistance, oke? Karena di sini harusnya berfungsi menjadi support level saat ini. Jadi kalau misalnya kita bisa maintain di atas area tersebut, well itu opportunity untuk melakukan buyback ya, dengan catatan CPI betul-betul memberikan kita result yang positif. Well, at least yang saya resikokan adalah profit yang mungkin saya dapat ya. Itu pun nggak semua, karena saya pasti akan ada pertimbangan lagi apakah nantinya ideal untuk dibeli dan lain sebagainya gitu. Jadi penutup aja buat teman-teman ya. Kalau dari saya pribadi penutupnya adalah
kita sebenarnya cukup bereaksi atas market aja. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak forecasting, ngelihat kayak masa depan ini bakal kayak gimana gitu loh. Yang saya personally lakukan kalau saya sedang trading adalah saya bereaksi aja terhadap kondisi pasarnya. Jadi kalau misalkan turunnya korektif, naiknya agresif, tapi mulai ada pelemahan momentum, ya kita simply bereaksi aja. Karena kita tahu berarti ada possibility bisa terjadi reversal dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja menjadi concern yang kita harus selalu perhatikan every time kita buka chart atau price action. Jadi hopefully video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman as usual. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers guys and goodbye.